Santapan Harian Sabtu 27 Februari 2021. Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya ke-10, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami siapkan hati ini menerima sabda-Mu di dalam Kristus yang memampukan kami. Amin. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 29. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmat-Mu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel, karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas, dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. 600 shikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Tahta itu 6 tingkatnya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar. Dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu
berdiri 2 singa. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi suatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Sebab di laut, Raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Dan sekali 3 tahun, kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal. Dan begitulah tahun demi tahun. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 shikal perak, dan seekor kuda sampai 150 shikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Sahabat santapan harian, di dalam dirinya setiap orang akan sangat suka bila mendapat pujian. Sebagian orang bahkan menekankan pentingnya pujian agar prestasi seseorang dapat terus meningkat. Namun, pujian juga dapat berakibat buruk bagi seseorang. Bila mabuk pujian, orang tidak lagi peduli pada cara kerja yang benar. Baginya yang penting adalah hasil kerjanya dipuji orang. Tidak peduli bila harus menggunakan cara-cara yang buruk dan salah sekalipun. Bacaan kita hari ini mengajak kita memeriksa ulang penghayatan tentang pujian. Sheba adalah negeri yang juga terkenal dengan semua keindahan dan kekayaannya. Negeri itu dipimpin oleh seorang ratu. Ratu negeri Sheba memuji semua yang ia lihat dan dengar tentang Salomo dengan kerajaannya. Ia menyebutkan betapa berbahagia orang-orang yang hidup bersama dengan Salomo. Tetapi yang jauh lebih penting adalah pengakuan ratu dari negeri Sheba bahwa segala pujian itu hanya bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan Allahmu. Ratu negeri Sheba yang berasal dari luar Israel memuji Allah. Berkaca dari pujian Ratu negeri Sheba tersebut, dalam hal pujian ada satu pertanyaan kecil yang mendasar, yaitu, kepada siapa sejatinya pujian itu diberikan? Dalam terang kehidupan sebagai orang beriman, jawabnya jelas bahwa seluruh pujian itu hanya boleh diberikan kepada Tuhan saja. Mengapa hanya kepada Tuhan saja segala pujian itu diberikan? Sebab Tuhanlah yang disembah oleh manusia. Tuhanlah yang menjadi sumber segala kebaikan.
dan yang memungkinkan manusia untuk dapat menjalani kehidupan dengan semua kebaikan yang ada di dalamnya. Pujian dan pengakuan kepada Tuhan selalu memiliki makna yang mendalam. Pujian dan pengakuan yang datang dari orang yang mengenal dan menyembah Tuhan adalah hal biasa. Lain halnya jika pujian dan pengakuan itu datang dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu teguran bagi orang-orang yang mengaku mengenal dan menyembah Tuhan, tetapi enggan memuji Tuhan. Marilah kita berikan segala pujian kita hanya bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Tak seorang pun layak memegahkan diri. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam Kristus Yesus yang kami puji dan sembah. Amin.